Salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan mempelajari tanaman penyerap racun. Banyak sekali tanaman yang ada di sekitar kita yang mampu menyerap racun, baik racun dari polusi yang berasal dari kendaraan bermotor ataupun dari rokok atau kebakaran dan lain-lain. Mari kita melihat satu persatu tanaman yang mampu menyerap racun. Yang pertama, bunga krisan. Bunga krisan atau juga dikenal dengan bunga seruni adalah bunga yang wangi dan cantik dengan beragam warna seperti merah, kuning, ungu, putih, dan orange. Ternyata bunga krisan ini mempunyai kemampuan menyerap berbagai zat berbahaya seperti benzena, formaldehida, amonia, dan silen. Keindahan warna, aroma, dan manfaat dari bunga krisan membuat bunga ini cocok ditempatkan sebagai tanaman hias di dalam rumah ataupun di area taman. Selanjutnya kita lihat lidah mertua atau sansevieria. Sansevieria di Indonesia dikenal sebagai lidah mertua dan pedang-pedangan. Bunga ini dapat menyerap berbagai racun seperti formaldehida, benzena, dan trichloroethena. Tanaman ini sangat cocok diletakkan luar maupun di dalam ruangan. Lidah mertua memiliki efektivitas sebagai tanaman anti polusi karena lidah mertua memiliki jumlah klorofil yang banyak dan kerapatan stomata yang tinggi. Apabila gas beracun masuk ke dalam stomata, maka polutan tersebut akan terikat dan menggantikan Mg pada bagian klorofil. Proses pengikatan logam berat ini juga dibantu oleh mikroba seperti Rigidophorus microphorus yang berada di akar lidah mertua. Keefektifan lidah mertua ini telah diuji dengan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi dilakukan dengan meletakkan tanaman lidah mertua dan tanaman lain sebagai pembanding di tempat yang telah diberikan polutan. Penelitian NASA juga membuktikan bahwa tanaman sansevieria mampu menyerap 107 racun dan polutan. Selanjutnya pakis Boston atau pakis pedang. Pakis Boston atau pakis pedang adalah jenis tanaman yang tidak tahan panas tetapi menyimpan banyak cadangan air sehingga sangat cocok untuk ditempatkan di dalam ruangan. Pakis Boston mempunyai kemampuan melembabkan udara sekitar dan membuat udara jauh lebih segar. Selain itu, pakis Boston juga disebut mampu memberikan efek tenang dan damai terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, palem kuning memiliki nama Latin Chamaedorea seyfriezi. Tanaman yang biasa tumbuh hingga 3 meter ini bakal menyerap formaldehida, benzena, silena, toluena, dan trichloroethylen dari udara di sekitarnya. Tanaman ini juga cocok ditempatkan di dalam rumah karena aman untuk anak-anak dan hewan peliharaan jika daunnya sampai termakan. Selanjutnya, palem jari. Dikenal juga dengan nama palem jari atau ladyval. Tanaman bernama Latin Rhapis excelsa merupakan pembersih udara yang baik. Tanaman palem ini mampu membersihkan formaldehida, amonia, toluena, benzena, trichloroethylene,
etilen dan silena di sekitarnya. Jadi ruangan bakal terasa sejuk dan segar jika ada tanaman palem jari. Selanjutnya, Palem Parlor. Tanaman Palem Parlor hias juga disarankan untuk ditempatkan di dalam rumah karena manfaatnya cukup banyak. Selain menyejukkan mata, tanaman ini juga bisa memurnikan udara dengan menyerap benzena, formaldehida, trichloroethylene, silena, toluena, dan amonia di sekitar tanaman. Nama Latin tanaman ini Chlamydorea elegans. Selanjutnya tanaman Sri Gading atau Dracaena fragrans massageana, lebih populer dengan nama Sri Gading di pasaran. Tanaman ini populer sebagai tanaman indoor karena mampu menyerap gas NO dan mengubahnya menjadi NO2, CO2, dan CO. Selain itu, ia mampu menyerap benzena, formaldehida, trichloroethylene, silena, dan toluena. Selanjutnya, Sri Rejeki, disebut juga dengan nama Dracaena Janet Crane atau Sri Rejeki. Tanaman bernama Latin Dracaena fragrans ini mampu menyerap benzena, formaldehida, trichloroethylene, silena, dan toluena dari udara di sekitarnya. Sri Rejeki menyukai siraman cahaya matahari tidak langsung. Sirami seminggu sekali agar akarnya tidak membusuk karena penyiraman berlebih. Selanjutnya, Warnecke. Warnecke juga termasuk varietas Dracaena deremycis. Karena itulah kemampuannya menyerap racun juga setara dengan Sri Rejeki. Tanaman ini mampu menyerap benzena, formaldehida, trichloroethylene, silena, dan toluena dari udara di ruangan. Selanjutnya, tanaman dragon tree atau Dracaena marginata. Dracaena marginata atau dragon tree dengan varietas tricolor dan colorama yang cantik, Dracaena draco, termasuk kelompok Dracaena yang bisa tumbuh besar. Nah, Dracaena marginata mampu menghasilkan oksigen sekaligus mengontrol kadar kelembapan dalam ruangan. Menurut hasil penelitian, tanaman ini mampu menyerap benzena, formaldehida, trichloroethylene, silena, dan toluena dari udara. Sejumlah penelitian juga menyebutkan Dracaena jenis ini dapat meningkatkan suasana hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya dapat menyembuhkan luka bakar dan menyuburkan rambut, lidah buaya juga terkenal sebagai agen pemurni udara. Lidah buaya dapat menyingkirkan formalin dan benzena yang umum terdapat di cairan pembersih dan cat. Lidah buaya juga berperan sebagai peninjau kadar polusi. Semakin tinggi kadar polutan dalam ruangan, daun-daun lidah buaya akan memunculkan bintik-bintik coklat di permukaannya. Selanjutnya, sirih gading. Sirih gading bisa dibilang termasuk tanaman hias indoor
yang terbaik untuk menghasilkan oksigen dengan cepat. Dikutip dari Balkon Garden Web, dalam sebuah penelitian, tanaman hias sirih gading disebut dapat menyerap 17,10% karbon dioksida. Makanya tanaman sirih gading sangat cocok untuk disimpan di dalam ruangan. Selain mempercantik ruangan, sirih gading juga bisa membuat rumah lebih segar. Selanjutnya, palem bambu. Tanaman asli kawasan Meksiko dan Amerika Tengah adalah jenis tanaman tropis, oleh karena itu mudah dikembangkan di Indonesia. Palem bambu mampu menyerap polutan berbahaya yang dihasilkan dari cat rumah seperti benzena, formalin, dan trikloroetilen. Agar manfaat palem bambu bekerja lebih maksimal, tempatkanlah tanaman ini di dekat dinding atau sudut ruangan. Tanaman selanjutnya adalah pohon beringin. Pohon beringin atau bernama ilmiah Ficus benjamina menurut NASA merupakan salah satu tanaman pembersih udara terbaik karena kemampuannya menyerap polutan atau racun. Pohon beringin yang dibonsai ataupun tidak tetap sama memiliki kemampuan menyerap debu dan pembersih udara. Bila diletakkan di dalam ruangan, tanaman ini akan menyerap polusi dari karpet dan furnitur seperti formaldehida, benzena, dan trikloroetilen. Selanjutnya, spider plant liliparis. Spider plant atau tanaman lili Paris bernama ilmiah Chlorophytum comosum juga merupakan salah satu tanaman pembersih udara atau penyerap polutan terbaik. Tanaman ini biasanya dijadikan tanaman indoor dan diletakkan di dalam ruangan. Sebagai pembersih udara, tumbuhan ini mampu menyerap benzena, formaldehida, karbon monoksida, silena, bahkan bahan kimia pada industri karet dan percetakan. Selanjutnya, tanaman peace lily. Peace lily atau Spantipilum adalah sebuah genus dengan puluhan spesies. Tanaman ini dikenal juga sebagai peace lily, sangat baik dalam menghilangkan berbagai racun dan polutan di dalam ruangan seperti formaldehid, benzena, trikloroetilen, toluena, dan silena. Demikian video kita kali ini tentang tanaman penyerap racun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Salam sehat, tetap semangat.